Kamera menyorot sebuah gedung tua di malam hari dengan tulisan kursus musik tralala di jendelanya. Di salah satu pintunya tertempel banyak stiker jasa penagih utang dan biro investigasi, swasta biro Daishin. Terdengar suara, namanya Woo Dong-seol. Dia bukan orang sembarangan mantan guru besar di sebuah universitas ternama. Tangan seseorang menyebarkan foto-foto lama di atas meja. Foto tersebut memperlihatkan Woo Dong-seol saat masih menjadi akademisi, lalu berubah menjadi pemimpin sebuah kultus dengan jubah kebesaran. Ada juga dokumen putusan pengadilan, tapi gelar profesornya hanya kedok. Setelah mendirikan sekte sesat dan melakukan banyak hal kotor, dia akhirnya terjatuh. Dia dihukum penjara 20 tahun atas pembunuhan berencana, perdagangan manusia, dan daftar panjang kejahatan lainnya. Seorang pria berbadan besar dengan jaket hitam duduk di kegelapan, memegang sebuah kartu atau foto kecil. Ekspresinya serius dan waspada. Masalahnya, orang ini sangat pintar memutar otak. Meski dibalik jeruji besi, dia tetaplah sosok yang berbahaya dan penuh tipu daya. Informan berbadan besar duduk di depan Ji-hoon. Di latar belakang terlihat papan atau lemari dengan tulisan asas kemanusiaan. Informan menatap Ji-hoon dengan tatapan sangsi. Kau yakin dia orangnya? Saya tidak terlalu yakin. Tangan informan mengambil foto Woo Dong-seol yang sedang berpidato. Suasana ruangan terasa berat saat informan menjelaskan pengaruh target tersebut. Informan berkata, tapi bisa dianggap sebagian besar perbuatan kotor di penjara Yokson harus melalui persetujuannya dulu. Informan merapatkan kedua tangannya, ekspresinya terlihat tegang dan serius saat memperingatkan karakter utama. Ia kemudian merapikan foto-foto di dalam amplop coklat. Terlebih lagi, dia bukan lawan yang mudah dihadapi. Saya pernah bertemu dengannya sekali saat di penjara, dan dia tidak terlihat seperti orang yang bisa diajak bicara. Ji-hoon matanya yang merah menyala menatap tajam, memberikan kesan aura yang mengintimidasi dan tanpa ampun. Ia menjawab dengan nada suara yang rendah dan datar. Itu bukan masalah, karena aku tidak berniat mengajaknya bicara. Ji-hoon berdiri tegak di depan kamar sel tahanan. Seorang tahanan kelas kakap dengan kacamata yang tampak sangat tenang dan penuh percaya diri. Dia mulai tertawa terbahak-bahak, seolah-olah telah menyadari sesuatu yang sangat menarik. Tahanan berjalan mendekati jeruji besi dengan tenang. Dia bergumam bahwa situasi ini sungguh mengejutkan. Konfrontasi dingin di sisi lain jeruji, atmosfer di antara keduanya sangat tegang. Tahanan itu kemudian menatap langsung ke arah sipir tersebut dan menyebutkan namanya dengan nada penuh selidik. Sipir Han. Ji-hoon, tahanan misterius berkacamata itu melemparkan senyum licik dan langsung memberikan tawaran yang provokatif kepada sipir Han. Ji-hoon, mau bekerja dengan saya? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ia melihat potensi besar dalam diri Ji-hoon yang tidak dimiliki sipir lainnya. Motivasi tersembunyi sambil terus mengamati Ji-hoon dari celah pintu sel. Tahanan tersebut mengungkapkan alasannya. Ia mengaku merasa sedih karena banyaknya nyawa yang melayang di penjara tersebut. Sebagai solusinya, ia menyatakan bahwa ia sedang menyusun sebuah rencana besar dan membutuhkan bantuan Ji-hoon untuk mewujudkannya. Ji-hoon hanya terdiam. Tahanan tersebut terus mendesak dengan nada yang manipulatif. Ia bertanya, "Bagaimana Pak Han? Anda mau bekerja sama?" Ia mencoba memanfaatkan situasi dengan bersikap seolah-olah mereka berada di level yang sama. Namun, intimidasi mental tersebut tidak mempan bagi Han. Ji-hoon. Dengan tatapan mata yang tajam dan wajah tanpa ekspresi, Ji-hoon memberikan jawaban yang sangat tegas dan dingin. "Tutup mulutmu dan keluarlah." Ji-hoon secara mentah-mentah menolak untuk terseret dalam permainan kata tahanan tersebut. Woo Dong-seol karakter berkacamata yang terlihat frustrasi. Ia memijat pelipisnya dengan ekspresi kesal. Woo Dong-seol berkata, "Sipir-sipir di sini sangat bodoh. Kalian menolak kesempatan yang kuberikan." Suasana berubah menjadi merah mencekam, menunjukkan niat jahat atau kekuatan gelap yang mulai dilepaskan. Si Woo Dong-seol berdiri dengan angkuh, menatap rendah lawan bicaranya. "Ji-hoon,
berdiri dengan tenang di tengah kegelapan. Namun, di belakangnya muncul bayangan entitas raksasa dengan mata yang bersinar terang. Dongseol memberikan perintah mutlak untuk menghabisi targetnya. Bereskan dia, tanpa peringatan. Sebuah serangan fisik yang luar biasa dahsyat terjadi. Sebuah tinju raksasa meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Ji-hun. Ketegangan memuncak saat pintu sel terbuka dengan suara decitan tajam. Siwoo, Dongseol pria berkacamata yang licik, melangkah masuk ke area konflik dengan gaya yang tenang, namun mengintimidasi. Ia membetulkan letak kacamatanya sambil menatap tajam ke arah Ji-hun. Di hadapan Ji-hun, berdiri sesosok narapidana raksasa, bertelanjang dada dengan tubuh penuh luka parut. Monster ini mengeluarkan geraman rendah yang mengerikan, siap untuk menerjang dan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dongseol mulai merendahkan kredibilitas Ji-hun. Dengan nada meremehkan ia menyatakan bahwa sang sipir tidak memahami aturan main yang sebenarnya di penjara. Ini karena statusnya yang masih anak baru. Sepertinya Anda belum tahu apa-apa karena masih baru. Sambil menunjukkan seringai tipis yang penuh percaya diri, Dongseol memberikan peringatan terakhir yang bernada ancaman pembunuhan. Ia sangat yakin bahwa melawan monster di depannya hanya akan berakhir dengan kematian tragis Ji-hun. Anda bisa mati kalau melawannya. Ji-hun sedikit terkejut dengan kehadiran seseorang yang tiba-tiba muncul di depannya. Ji-hun bergumam, dari mana pria raksasa ini muncul? Suasana, atmosfer mencekam, dengan pencahayaan biru yang dingin, menandakan situasi yang tidak biasa. Ji-hun berdiri tegak dengan seragam sipirnya. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, meskipun lawannya tampak beringas. Ji-hun mulai mencengkeram tongkat, sambil berkata, "Kau lebih bodoh dari yang kuduga." Di sudut lain, Dongseol memperhatikan kejadian tersebut dengan senyum licik. Ia seolah-olah sedang menguji subjek eksperimen atau kemampuan Ji-hun. Dongseol berkata, "Saya penasaran, dari mana rasa percaya diri itu datang?" Perintah pun diberikan untuk menghabisi Ji-hun dan berkata, "Hajar dia, tapi jangan sampai mati." Narapidana tadi, yang matanya mulai menyala biru, menandakan adanya pengaruh kekuatan khusus atau obat, mulai menerjang maju dengan liar. Narapidana tersebut berlari kencang ke arah Ji-hun dengan aura yang meledak-ledak. Narapidana bertubuh besar tersebut meluncurkan serangan fisik yang sangat kuat ke arah Ji-hun. Meskipun Ji-hun mencoba bertahan, kekuatan narapidana tersebut tampak luar biasa, menciptakan efek hantaman yang keras dalam sel. Akibat serangan beruntun tersebut, Ji-hun akhirnya terpental jauh. Narapidana itu berdiri, menunjukkan dominasi fisik yang mengerikan. Dongseol yang mengamati dari belakang memberikan komentar sinis atas serangan pria raksasa. Dongseol berkata, "Sulit juga kalau Anda sudah terjatuh." Begitu, Dongseol tersebut tampaknya tidak hanya ingin sekadar mengalahkan Ji-hun. Dengan senyum licik dan tatapan mata yang menyala, ia memberikan isyarat bahwa ini barulah permulaan dari permainan atau eksperimennya. Karena masih banyak yang saya persiapkan. Dongseol melakukan jentikan jari yang mengisyaratkan adanya tahap selanjutnya dari serangan tersebut. Suasana sel yang sunyi tiba-tiba pecah oleh bunyi jentikan jari Dongseol. Mekanis kunci pintu yang diputar. Pintu besi yang berat itu kemudian terbuka perlahan dengan derit yang menyayat telinga. Dari balik celah pintu muncul sosok narapidana dengan tatapan mata yang dingin dan penuh ancaman. Pintu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan sekelompok narapidana bertubuh besar dan berotot. Mereka berdiri berjejer dengan pose siap bertarung. Salah satu dari mereka tampak mengepalkan tangan, siap melakukan kekerasan fisik. Atmosfer di ruangan tersebut menjadi sangat mencekam, menunjukkan dominasi mereka di area tersebut. Di tengah kepungan para narapidana tersebut, muncul seorang Dongseol dengan seringai tenang namun licik, sambil berjalan menjauh atau masuk dengan santai. Ia memberikan peringatan terakhir melalui sebagai informasi, "Tawaran saya
tadi masih berlaku, kecuali kamu masih hidup. Woo Dong-chol, yang tampak memiliki pengaruh besar di dalam penjara, memberikan instruksi kepada bawahannya. Dengan nada otoriter, ia memerintahkan bawahan tersebut untuk menghubungi kepala penjara dan memberitahukan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Bawahannya menjawab dengan patuh, menunjukkan hierarki kekuasaan yang jelas, sambil membetulkan posisi kacamata dan menyeringai licik. Pria tersebut bergumam tentang kehadiran seorang sipir baru yang menarik. Ia merasa heran mengapa kepala penjara membiarkan sipir baru itu masuk ke wilayahnya. Di sisi lain, tampak sosok Ji-hun berdiri tegak dengan tatapan serius, memegang tongkat pemukul yang patah karena tinjuan narapidana berbadan besar. Ji-hun merasa kesal karena merasa peringatannya telah diabaikan. Melalui tatapan matanya yang tajam dan mengancam, Woo Dong-chol menegaskan, menurutnya, kepala penjara harus mendidik atau menangani pendatang baru tersebut dengan sempurna, agar tidak mengganggu tatanan yang sudah ia buat di dalam penjara. Seorang tahanan bertubuh raksasa dengan mata merah menyala, menerjang ke arah Ji-hun lagi. Di dalam kegelapan penjara Shin Myung, dia bukan tahanan biasa, dia adalah predator yang haus darah. Wajah Ji-hun dengan tatapan tajam dan mata yang juga tampak berkilat kemerahan. Namun Chon Myung hadapi bukanlah orang sembarangan. Di balik seragam itu, tersimpan kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada para narapidana paling kejam sekalipun. Dua orang penjaga atau tahanan berdiri di lorong penjara yang gelap, tampak sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan sambil berkomunikasi lewat telepon. Sementara pertarungan fisik terjadi, intrik kotor mulai berjalan di koridor penjara. Ada yang sedang memantau, ada yang sedang merencanakan sesuatu. Woo Dong-chol memegang smartphone yang menampilkan sedang melakukan panggilan dengan kepala penjara. Di tengah situasi panas, seorang bawahan Woo Dong-chol memberikan akses komunikasi langsung. Ia berkata, "Profesor, kepala penjara ingin bicara dulu lewat telepon sebelum Anda menemuinya." Sang profesor mengambil ponsel tersebut dengan tenang. Tanpa ragu, profesor menerima panggilan itu, menunjukkan otoritas yang bahkan membuat para penjaga merasa segan. "Halo kepala penjara." Wajah profesor yang terlihat sangat marah dengan aura merah yang meledak-ledak di sekitarnya. Namun, ketenangan itu seketika berubah menjadi niat membunuh yang pekat. Profesor tampaknya tidak puas dengan apa yang terjadi di dalam penjara. "Apa Anda ingin mati?" ucap Woo Dong-chol. Kepala penjara terlihat berkeringat dingin dan ketakutan di meja kerjanya saat mendengar suara di telepon. Gertakan profesor bekerja seketika. Sang kepala penjara yang seharusnya berkuasa justru gemetar ketakutan, menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya. Kepala penjara berkata, "Akan kujelaskan semuanya." Ia memohon kepada Woo Dong-chol agar sipir baru yang sedang dalam bahaya tetap dibiarkan hidup. Kepala penjara tersebut menekankan bahwa sipir baru itu memiliki jabatan sebagai kepala keamanan, dan jika ia sampai tewas di dalam penjara, situasinya akan menjadi bencana besar bagi mereka semua. Dengan nada otoriter, Woo Dong-chol menjawab bahwa keputusan mengenai hidup atau mati sipir tersebut adalah hak mutlaknya. Soal itu, biar saya yang putuskan. Sekarang berhenti bicara dan tunggu di sana sampai saya. Belum sempat Woo Dong-chol itu menyelesaikan kalimatnya, sebuah serangan fisik yang sangat cepat terjadi. Tanpa disadari, seseorang telah mendekatinya dari arah buta. Sebuah hantaman keras mendarat tepat di arah pria tersebut. Woo Dong-chol terkejut luar biasa saat kepalanya dicengkeram dengan kuat dan wajahnya dipukul atau dihantam ke arah samping. Kesombongan dan ketenangannya seketika hancur oleh serangan balasan yang tidak terduga ini. Suasana penjara yang awalnya tenang mendadak mencekam. Woo Dong-chol tampak tak berdaya di lantai setelah kepalanya dicengkeram dengan kuat oleh tangan Ji-hun. Woo Dong-chol terbata-bata. Ia tidak menyangka akan kekuatan luar biasa yang dimiliki Ji-hun. Ji-hun berkata, "Jangan takut. Saya tidak akan menyerahkan Anda ke pihak berwajib." Woo Dong-chol menimpali, "Bagaimana Anda bisa?" Dengan tatapan mata merah yang tajam dan dingin,
Ji-hoon menunjukkan sisi gelapnya yang mengintimidasi. Ia berbisik dengan nada mengancam. Jika kau menjawab pertanyaanku, aku akan tutup mata soal kejadian ini. Ji-hoon langsung menuju pada poin utama tujuannya. Sambil terus menekan kepala targetnya ke lantai, ia bertanya mengenai para tahanan yang tewas di dalam penjara. Ia menduga kuat bahwa orang yang sedang ia injak inilah yang bertanggung jawab mengurus semua mayat tahanan tersebut. Dalam kondisi wajah yang terluka dan terhimpit lantai, target tersebut mencoba bernegosiasi. Ia meminta Ji-hoon melepaskan tangannya agar mereka bisa bicara dengan baik. Baik, jika Ji-hoon memang menginginkan jawaban. Namun, Ji-hoon tidak memiliki kesabaran untuk diplomasi. Tanpa memedulikan permintaan tersebut, Ji-hoon justru menambah tekanan atau melakukan serangan fisik yang mengakibatkan benturan keras. Dengan dingin, ia menegaskan perintahnya. Jawab, Ji-hoon memberikan peringatan terakhir bahwa targetnya hanya memiliki satu kali kesempatan untuk menjawab jika ingin terhindar dari rasa sakit yang lebih hebat. Meski gemetar ketakutan dan kesakitan, target tersebut mulai memberikan petunjuk mengenai perannya. Ia menyatakan bahwa ia tidak tahu alasan Ji-hoon menanyakan hal itu. Namun, ia mengklaim bahwa berkat dirinya lah kedisiplinan di penjara tersebut tetap terjaga. Kalimat ini menyiratkan adanya sistem gelap di mana ia membersihkan masalah mayat demi menjaga ketertiban semu di penjara. Tanpa banyak bicara, Ji-hoon menghantam tangannya, menunjukkan tulang yang patah atau benturan keras yang melumpuhkan lawan. Ji-hoon menunduk dengan tatapan dingin dan bayangan. Gelap menutupi wajahnya, memberikan kesan intimidatif. Ia memberikan perintah, singkat namun mutlak. Jawab yang singkat. Ini menunjukkan bahwa ia tidak butuh penjelasan panjang. Hanya informasi yang ia cari. Ji-hoon menyebutkan sebuah nama, Seo Min-jon. Begitu nama itu terucap, reaksi tahanan berubah drastis. Matanya terbelalak lebar, menunjukkan rasa terkejut, ketakutan, atau trauma yang mendalam terhadap nama tersebut. Kau mengenalnya kan? Ji-hoon memberikan pertanyaan krusial untuk mengungkap sebuah kasus pembunuhan. Ia bertanya dengan nada dingin, siapa yang membunuhnya? Meskipun berada di bawah tekanan besar, tahanan tersebut mencoba berdalih dan mengaku tidak tahu apa-apa mengenai sosok yang ditanyakan sebelumnya. Ia menjawab dengan gugup. Seo Min-jon, entahlah, saya baru pertama kali mendengar nama itu. Ji-hoon tidak menerima kebohongan tersebut. Dengan gerakan cepat, ia meremukkan tangan atau bagian tubuh tahanan tersebut. Tahanan itu pun berteriak histeris, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sambil menjambak rambut tahanan yang sudah tak berdaya, sang sipir berdiri tegak dengan aura yang mengintimidasi. Ia menegaskan bahwa keramahannya sudah habis. Aku sudah memperingatkan bahwa hanya ada satu kesempatan untuk menjawab tanpa rasa sakit. Di lorong penjara yang remang-remang, terdengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah sel. Seorang pria dengan seragam sipir muncul dan menyapa dengan sopan, permisi. Pria yang baru datang tersebut menghampiri Han Ji-hoon. Ia langsung mengenali Ji-hoon dan bertanya untuk memastikan identitasnya. Anda sipir Han Ji-hoon kan? Sipir tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Kang Yong-min yang menjabat sebagai kepala seksi di penjara tersebut. Ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Ji-hoon. Meskipun terlihat ramah dan tersenyum, atmosfer di antara mereka terasa sedikit kaku dan penuh selidik. Mengingat reputasi Ji-hoon sebagai sipir yang berbeda di sudut ruangan, terlihat Woo Dong-seol dengan wajah penuh luka, memar dan darah. Tahanan tersebut tampak menghela napas panjang sambil memberikan tatapan yang sinis atau penuh tekanan. Kehadiran Kang Yong-min di sana seolah menandakan adanya urusan internal atau pengawasan ketat. Setelah memperkenalkan diri, Kang Yong-min mencoba mengambil alih situasi. Ia menyatakan bahwa meskipun ia tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya, narapidana yang sedang berlutut tersebut berada di bawah pengawasannya. Dengan nada yang tampak membantu, ia meminta Han Ji-hoon untuk menyerahkan urusan sisanya kepadanya. Kang Yong-min terus berusaha meyakinkan Ji-hoon dengan memberikan senyuman ramah. Ia berjanji
akan menghukum narapidana tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku agar Ji-hun tidak perlu merasa khawatir lagi. Han Ji-hun akhirnya memperkenalkan dirinya secara resmi bukan sekadar sebagai sipir biasa, melainkan sebagai kepala keamanan yang baru. Pernyataan ini sekaligus memperjelas posisi hierarki Ji-hun di penjara tersebut. Ji-hun kemudian menolak tawaran bantuan Kang Yong-min. Ia berterima kasih atas tawaran tersebut, namun dengan tegas menyatakan bahwa tugas untuk menghukum narapidana yang membuat kekacauan adalah sepenuhnya lingkup tanggung jawabnya sebagai kepala keamanan. Mendengar hal itu, Kang Yong-min hanya terdiam dengan ekspresi yang sulit ditebak. Saya tidak bisa melimpahkan tugas di hari pertama bekerja kepada kepala seksi. Ji-hun mendatangi tahanan 5281, Dong-chol, yang tampak ketakutan sekaligus penuh luka. Ji-hun memanggil nomor tahanan tersebut dengan nada yang mengintimidasi, menandakan bahwa ia tidak akan memberikan toleransi pada siapapun. Tanpa peringatan lama, Ji-hun langsung melakukan tindakan fisik yang kasar. Ia menjambak rambut tahanan 5281 dengan sangat kuat, hingga tahanan tersebut berteriak kesakitan. Menariknya, kepala seksi yang tadi tampak berkuasa justru hanya berdiri diam di latar belakang. Tahanan tersebut memohon bantuan kepada sang senior, namun tidak ada yang berani menghentikan Ji-hun. "Apa yang kau lakukan, Pak Kang? Kenapa Anda hanya diam saja?" Setelah melakukan tindakan brutal terhadap tahanan 5281, Kang Ji-hun tiba-tiba menghentikan aksinya. Ia tampak mendengar sesuatu atau menyadari kehadiran orang lain di koridor penjara yang gelap tersebut. Tunggu, tahanan 5281 terlihat dalam kondisi sangat tertekan dan penuh luka di wajahnya. Sambil terus menjambak rambut tahanan tersebut, Ji-hun tetap menunjukkan ekspresi dingin. Sementara seorang rekan atau atasan di belakangnya terlihat acuh tak acuh sambil menyalakan pemantik api. Merepotkan saja. Ketegangan memuncak ketika seorang sipir lain muncul dengan ekspresi yang sangat agresif. Berbeda dengan Ji-hun yang menggunakan tangan kosong, sipir ini langsung menodongkan senjata api revolver ke arah depan. "Saya juga sedang bertugas." Adegan diakhiri dengan sebuah kilasan kekerasan yang sangat cepat. Terdapat cipratan darah yang cukup banyak di lantai atau dinding, menunjukkan bahwa situasi telah berubah menjadi sangat fatal setelah todongan senjata tersebut. Dong-chol tampak terkejut dengan wajah penuh luka dan noda darah di bajunya. Ia bergumam, menyadari ada sesuatu yang salah atau seseorang yang muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dong-chol yang tumbang tanpa perlawanan berarti, atau mungkin setelah menerima serangan cepat, tahanan tersebut jatuh tersungkur ke lantai. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan dan kekalahan total di bawah pengawasan tajam sang penjaga. "Kita selesaikan sampai di sini." Ia menunjukkan senyum tipis yang misterius, menandakan bahwa ia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut dan tidak sigen-sigen menggunakan metode keras untuk menertibkan penjara. Setelah melumpuhkan tahanan tersebut, Kang Yong-min menunjukkan sisi gelapnya yang lebih dalam, dengan wajah yang setengah tertutup bayangan dan mata yang memancarkan aura mengintimidasi. Ia memberikan peringatan dingin, "Kalau Anda masih bertingkah juga." Suasana seketika berubah menjadi mencekam ketika Kang Yong-min menunjukkan seringai sinisnya. Dengan latar belakang aura kemerahan yang melambangkan kemarahan yang tertahan. Ia menegaskan dominasinya sebagai penguasa baru di penjara tersebut dengan berkata, "Sepertinya saya akan marah besar."